Layanan telemedicine merupakan sarana pelayanan perawatan kesehatan dengan pertimbangan jarak dengan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi terkini. Layanan ini bermanfaat untuk masyarakat yang lokasinya jauh dari fasilitas kesehatan. Unit Pelayanan Kesehatan menyediakan layanan telemedicine sebagai inovasi baru dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Layanan telemedicine ini dianggap sangat cocok untuk diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Pasalnya, dengan luas wilayah yang mencakup 18 kecamatan, layanan ini dapat menjadi salah satu inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini ditanggapi oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dr. Novel Titi Payemboman. Dirinya mengatakan pengobatan melalui telemedicine itu bisa saja dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Ia menjelaskan layanan telemedicine ini disarankan dokter saat wabah COVID-19 kemarin. Itu dilakukan untuk menghindari kontak langsung dengan pasien. Hanya saja, Dr. Novel mempertanyakan tentang kesiapan Pemkab Kutim dalam menerapkan telemedicine ini. Menurutnya, melihat dari fasilitas dan infrastruktur yang ada saat ini, Kutai Timur masih belum siap untuk menerapkan teknologi telemedicine ini. Iya, jadi kalau bicara tentang pengobatan telemedicine itu sebenarnya bisa-bisa saja kita lakukan. Hanya saja kan kita perlu jaminan pertama, signalnya bagus nggak? Kan gitu. Yang kedua, masyarakat kita ini kan ketika mendengar telemedicine itu katakanlah masih agak tabu dia, ya. Sebenarnya telemedicine itu lebih banyak sekarang fokusnya itu di daerah perkotaan ya. Tetapi ya menuju teknologi era modern, era teknologi saya pikir tidak salah. Ya, telemedicine itu oke saja. Jadi tidak perlu ya ini sebenarnya kasusnya sampai pada waktu kita Covid kemarin. Dokter itu kan juga disarankan untuk melakukan telemedicine untuk menghindari kontak dengan pasien. Ya. Jadi pada dasarnya pertama itu sesuai dengan medico legal namanya ya. Jadi secara hukum kesehatan itu disahkan. Yang kedua memang lebih efektif dan lebih nyaman pasien kan. Dia tidak bertemu dengan misalnya inilah contoh. Ternyata di ruang tunggu ada sini semua. Dia kan pasti nggak nyaman lah saya ada sini. Dia ternyata dia tahu saya sakit. Tapi kalau ini kan dia bisa langsung dengan dokternya, dok. Saya ini, umur saya segini, saya tinggal di sini, keluhan saya ini. Ya kan? Tinggal nanti, dokter resepkan obat, ambil di sini. Dia bisa suruh orang kan? Ya kan? Nah, suruh kakak atau ke praktek saya, ini obat. Iya, benar. Saya kira benar. Tapi kan pertanyaannya begini kawan. Kalau misalnya telemedicine itu dilakukan sampai ke desa atau kecamatan, ternyata misalnya si spesialis bilang obatnya obat ini nih. Pertanyaannya di desa atau kecamatan ada apotek nggak? Dan obat itu ada nggak? Kan itu pertanyaan. Kalau di skala seperti Kota Bontang, kan dia terkumpul kota. Coba lihat sudah berapa apotek di jalan apa itu? Enak kan? Nah, persoalannya kan di Kutim itu tadi. Kita ini masih betul-betul masih ada daerah-daerah pelosok. Tapi saya kira kita tidak boleh patah semangat dengan itu benar. Nah sekarang kan kita tinggal pikirkan bagaimana ketika telemedicine dilakukan, semua sarana pendukung itu ada. Jalur komunikasi, signal ada, transportasi jalannya bagus, ya kan? Ketersediaan apoteknya bagus, ketersediaan tenaga spesialisnya ada, masyarakatnya mampu. Kita optimis, tapi peluang. Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemkab Kutim menyiapkan fasilitas yang memadai untuk menunjang berjalannya program telemedicine di Kabupaten Kutai Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.